Jangankan kita Pak, Nabi sendiri memperingati hari lahirnya. Bagaimana caranya Nabi memperingati hari lahirnya? Dia berpuasa, sehingga Nabi katakan, saya berpuasa pada hari Senin. Azakal yaum wulidtu, pada hari Senin itu saya dilahirkan. Karena saya dilahirkan pada hari itu, saya gembira, saya syukur. Syukur kama puji nuhung Allah Ta'ala, nasabah nafancani kafung Allah Ta'ala, rijajaka riasona sedingin. Maka saya gembira. Bentuk kegembiraan saya berpuasa. Jadi Nabi sendiri yang merayakan mensyukuri hari lahirnya. Maka peringatan seperti ini, saya biasa ditanya, bagaimanakah itu orang ulang tahun? Saya bilang kalau dia mengisi ulang tahunnya sebagai bentuk syukur sesuai dengan agama, tidak jadi masalah. Cuma yang tidak bagus kalau dia ulang tahun menyanyi, joget-joget, ini yang tidak benar ya. Nah, kalau ulang tahun kemudian dia bersedekah kepada fakir miskin, bersedekah kepada para habis Al-Quran, kemudian dia puasa, kemudian dia melaksanakan ketaatan kepada Allah, tidak ada masalah. Nabi sendiri itu bersyukur merayakan sendiri hari lahirnya dengan berpuasa. Jadi kalau kita ini kapan kita di bawah Pak, suara terjadi, maka dia suka misi ya, setiap suka misi puasa nih. Setiap besok kami sedekah sebagai tanda syukur atas lahirnya kita. Itu boleh untuk kita kerjakan. Nah, ini yang mulia, tidak usah Pak tentang hari lahir ini. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu biasanya mau puasa Asyura 10 Muharram. Agar puasa 10 Muharram itu adalah tanda syukur atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Makanya waktu Nabi pindah ke Madinah, dia dapat orang Madinah puasa semuanya. Kemudian Nabi bertanya, hari apakah ini? Dia bilang hari ini adalah hari lahirnya, hari lepasnya Musa dari kejaran Fir'aun. Maka Nabi katakan, kami umat Islam lebih berhak untuk puasa dibanding dengan kamu. Maka hadirin yang mulia, sedangkan lepasnya Nabi Musa dari bahaya, kita bersyukur dengan puasa Asyura. Apalagi dengan lahirnya Rasulullah SAW. Kira-kira ada nggak nikmat yang paling besar Pak? Kira-kira ada engkau masih kaminan malopo, kaminan maraja, kaminan luar biasa selain daripada kelahiran Rasulullah SAW. Dia kan ada Pak. Nah, sama Rasulullah SAW begitu mulianya, begitu hebatnya. Nabi Adam saja waktu dia diciptakan oleh Allah yang janji Nabi Adam, begitu terpernah buka matanya Pak. Nah, buka matanya, tapanya itu kurma kada. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapawatuna ni tapawatuna ta'ala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapamatul Madinah. Ini orang yang Muhammad Rasulullah, bukan orang biasa ini. Karena namanya disejajarkan dengan Allah. Sehingga Nabi Adam bertanya, "Ikhwan, niga wayro Muhammad yang saya yakin dia adalah makhluk yang paling mulia karena kau sejajarkan namamu dengan namanya." Sehingga dikatakan bahwa Adam seandainya dia pancani Muhammad menyebut dia pancani. Jadi Adam ini diciptakan itu karena dari cucunya Adam ini akan lahir yang namanya Muhammad. Begitu mulianya ini Rasulullah SAW. Maka hadirin jamaah maulid rahimahumullah, maka dengan lahirnya Rasulullah SAW ini merupakan hadiah besar bagi manusia dan kemanusiaan. Dan saya katakan tadi bahwa dunia yang kita tempati ini itu telah dihadiri oleh 124.000 nabi, 313 diantaranya sebagai rasul, dan hanya 25 nabi yang diceritakan dalam Al-Quran.
dan yasinna malaikana senantiasa bersalawat kepada Nabi. Begitu hebatnya. Jadi Allah Ta'ala saja dengan seluruh malaikat selalu bersalawat kepada Nabi. Maka oleh karena itu kita dianjurkan untuk senantiasa bersalawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan siapa yang bersalawat kepada Nabi, maka Allah juga akan membalas salawat kepadanya sebanyak 10 kali. Dan siapa yang bersalawat kepada Nabi 1 kali, Allah akan ampuni seluruh dosanya. Dan siapa yang bersalawat kepada Nabi, Allah angkat 10 derajatnya. Luar biasa ini salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian tentu pikir untuk apa sih sebenarnya ini salawat? Salawat ini adalah doa agar Nabi diselamatkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Padahal bapak-bapak dan ibu-ibu, ya Nabi dapat namun itu masalah pasti itu tak surga. Kira-kira ini kalau tak surga betulnya lebih tak. Tidak mungkin ini tak surga, apalagi itu datang surga tidak mungkin. Menghadiri yang mulia, kalau begitu apa boleh kenal masalah? Sebenarnya bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, narik masalah itu Nabi kita sebenarnya bukan untuk Nabi kita, tetapi untuk ahli teman-teman. Pada orang yang sempayang, magi itu mas sempayang, magi itu mas seket, magi itu mas baca Quran, perlu kita perhatikan baik-baik. Maka dari sini perintah Allah Taala, narekoi fikir itu tentu Allah Taala. Tersengami narik mas sempayang ini untuk Allah bukan Pak. Mak puasa mak baca Quran semuanya untuk Allah bukan. Sebenarnya semua pahalanya untuk kita. Mas sempayang kapalan itu apalan untuk siapa? Bukan untuk Allah, untuk kita. Allah tidak butuh pahala Pak. Sepilih untuk mas sempayang, Allah tidak naik derajatnya. Dia tidak ada mas sempayang kalau boleh naik, Allah pun tidak turun derajatnya. Allah agung dengan keagungannya, Allah mulia dengan kemuliaannya, tidak ada hubungannya dengan ibadah manusia. Semua ibadah yang dikerjakan oleh manusia, sinina akasiwai fikokeba, itu sebenarnya bukan untuk Allah, tetapi untuk ahli tamato. Mas sempayaki engkau palana untuk ahli tamato. Ma puasa ni mega palana untuk ahli tamato. Ma baca Quran ni mega palana untuk ahli tamato. Jadi sinina ibadah yang kita kerjakan adalah untuk diri kita sendiri. Cuma perlu dipahami bahwa kita kerjakan ini karena itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manfaatnya kembali kepada kita. Begitulah juga salawat. Kita bersalawat kepada Nabi. Saya yakin biar kita tidak salawat, Nabi akan masuk surga. Tetapi kalau kita bersalawat kepada Nabi, salawat itu akan kembali kepada kita dan Nabi akan memberikan syafaat kita nanti di hari dunia. Maka paladanya dari kebaikan kita masuk surga Pak. Asal nabi kita maka dia umatku selamat. Mengaku sebagai orang Islam maka palada Pak. Semua orang bisa mengatakan saya orang beriman, saya orang Islam. Tetapi yang penting diperhatikan nangakuki ka Allah Ta'ala maka akan lagi mengaku sebagai agar Allah Ta'ala gampang. Tetapi apakah Allah mengaku kita sebagai hambanya? Ini yang jadi masalah. Maka Nabi kita mengaku sebagai umat Nabi gampang. Tetapi yang susah, apakah Nabi Muhammad nanti di akhirat mengakui kita sebagai umatnya? Ya maka Nabi kita umat itu akhirnya gagal. Dia dapat segi makan tambah daripada dia. Jadi ini yang penting. Bagaimana mendapatkan ini? Itu adalah kita banyak bersalawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang paling penting yang saya inginkan
supaya kita ini mendapatkan keempat-empatnya ini. Yang pertama itu yang dipikirkan Nabi adalah bagaimana semua manusia ini mengenal Allah. Bagaimana semua manusia najempui Allah Ta'ala. Najempui makadaatai dari Allah Ta'ala. Nah sebab dari kuya jempui dari taat dari Allah Ta'ala insyaallah. Malaysia itu kapal ibu dan bahkan dalam hadis qudsi ibu-ibu dan bapak-bapak, maka dia Allah Ta'ala idza wajadtani wajadta kulla syai wa idza faqadtani faqadta kulla syai. Esina matawe narakum wajadtuni muruntuni bisani hingga selesai persoalan. Tapi dari kode bisani hingga maka kau tidak akan dapat apa. Maka hadirin yang mulia, jadi Nabi itu bapak-bapak selama periode Mekah itu yang diperkenalkan itu siapa Allah yang sesungguhnya. Selama periode Mekah itu hampir 11 tahun Pak sebelum Nabi hijrah ke Madinah, bahkan ada yang mengatakan 13 tahun di Mekah. Itu yang ditanamkan saja tentang tauhid, ditanamkan tentang ini sebenarnya Allah Ta'ala. Dari Musa di teman-teman dan Allah Ta'ala selesai persoalan. Saya biasa Pak, karena saya sering terjun ke lapangan. Baru-baru ini saya penelitian di Takalar. Angka koro tomatuan asal ustaz masalah mahal itu tahu imam itu boleh. Kenapa ya? Nasam salah syahadatna, dia iseng syahadatna. Coba nasam iseng syahadatna, najempui syahadatna, pasti teman-teman sempatnya. Jadi ini maka dia syahadat. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Lalu mengupik Allah Ta'ala, kamu kudu tidak. Maka ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin saya mau sampaikan ini lebih jauh supaya mudah untuk kita, karena ini yang diperkenalkan Nabi siang dan malam Pak. Bagaimana orang itu yakin dengan kalimat tauhid ini. Atau secara sederhana, jadi la ilaha illallah negara sengaja Allah Ta'ala. Maksudnya ini kalimat itu adalah kita mengeluarkan keyakinan-keyakinan dalam diri kita dan hanya memasukkan keyakinan kepada Allah, bahwa Allah adalah segala-galanya. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang kasih rezeki, Allah yang menghidupkan, dan Allah segala-galanya. Allah yang memberi manfaat dan Allah yang memberi mudarat. Saya khawatir jangan-jangan COVID ini banyak yang merusak keyakinannya orang. Nasabah narekon tahu maka ada yang bisa mematikan selain daripada Allah, maka itu sudah rusak keyakinan kita. Saya perlu garis bawahi Pak. Jadi jangan kita pernah takut dengan apa yang namanya virus-virus termasuk COVID ini. COVID tidak bisa mematikan. Yang mematikan hanyalah Allah. Mungkin hanya lewat virus itu. Seandainya sini kan kena virus mati mana? Cocok. Nabi kami sehat Pak. Ya boleh mati deh. Nabi ini aja rendah. Coba ini nabi ada rendah. Ya kita mati. Jadi ini yang mulia. Ini perlu diyakini sungguh-sungguh Pak. Bahwa ini keyakinan. Bahwa tidak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan. Tidak ada yang bisa memberi manfaat dan mudarat hanya Allah. Ini yang ditanamkan Nabi. Ini yang diulang-ulang Nabi dalam periode Mekah selama 30 tahun. Sehingga sahabat itu punya keyakinan yang sempurna bahwa segala-galanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Bapak-bapak, yero pemulut taman sahabat itu kalau ada masalah Pak, itu langsung lapor kepada Allah. Makanya saya minta ibu-ibu dan bapak-bapak dari ungkap persoalan apakah namanya biar sakit tidak ada masalah langsung diingat pengalat yang sempaja tidur terakam. Termasuk dari kemana sakit memfedi buatan atau memfedi sita sempaja tidur. Ada dokter materi yang dalam ada apa kurang. Karena ada pernah suatu Nabi Musa itu engkau si waktu memfedi buatan.
Waktu nama pergi berpuasa meluangi, puan, pergi kasih berpuasa, tunjukkan kepada saya obat. Baru Allah kasih, Musa, kau pergi ambil itu daun, kemudian biasa lagi nasi dibalik 2 gelas jadi 1 misalnya, kemudian kau minum. Setelah Nabi Musa minum, alhamdulillah sehat. 1 tahun kemudian, apa disebut puan kan? Tapi menjawab kami malah rodong nampak nasu, sisa nak pernah neno, pada tertambai pada nama puan, nampak melodua, puan, tuan diolo, betul nama kandi berpuaku, tanya loka kar pak puran, jadi orang fikir, mari atongge, jadi betul pak puran wenu, nanti apa aja, ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Musa, tahun yang lalu betul merasa ia mengerang. Jadi ujian loka kok supaya bisa sembuh. Sebenarnya saya bisa menyembuhkan tanpa obat itu, tetapi karena kau hidup di dunia itu harus ada sebab akibat. Saya bisa menyembuhkan kau langsung, tetapi saya ingin mengarahkan kepada kamu bahwa kau hidup di dunia itu ada sebab akibat. Maka saya tunjukkan obat. Tapi waktu pola sakit yang kedua, tentunya ia mengarang, tapi minum aburan mengarang. Dia bapak jelasan. Jadi hadirin yang mulia, ini yang pertama. Jadi betul-betul apapun yang terjadi dalam diri kita, Pak, itu adalah langsung kita salat berat. Dan Nabi seperti ini. Jadi Nabi kalau ada persoalan dan para sahabat, itu yang dia lakukan dalam hidupnya, ada masalah langsung dia salat 2 rakaat. Termasuk ibu-ibu dan bapak-bapak. Kalau kita punya persoalan, bahkan ada petunjuk, ibu bisa praktekkan, termasuk mungkin atau boleh ujian atau ada sesuatu yang kita mau kerjakan, gampang Pak, salat 2 rakaat dulu, kemudian bersedekah kepada fakir miskin dan baca surah Yasin paling sedikit 41 kali. Kata proses ini Pak baca dalam 1 malam itu. Mulai habis isya mungkin ya yang sudah biasa ya baca Yasin mungkin butuh waktu 1 jam 2 jam, tapi yang belum mungkin bisa waktu 3 jam atau 4 jam, tidak apa-apa. Setelah kita baca kita berdoa kepada Allah, insya Allah Pak, hajat kita Allah bisa dikabulkan oleh Allah. Jadi saya ulangi kembali, ada masalah, ada persoalan, selesaikan dengan salat. Allah katakan wasta'inu bis sabri was salat. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar akiyono antum sampayan melodori Allah Taala, insyaallah Allah akan tunaikan kita punya hajat. Jadi itu yang pertama, tugas Nabi bagaimana setiap manusia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Atau mungkin karena di sini mungkin saya yakin banyak ulama-ulama, banyak ustaz, banyak kiai. Saya hanya ingin menjelaskan secara sederhana, nanti mungkin para ustaz, tokoh-tokoh agama bisa menyempurnakan bahwa sebenarnya Allah itu punya 99 nama. Dan ekologi misri mengatakan tolong dipelajari ini 99 nama ini. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahman ar-rahim al-malik al-qudus sampai kepada as-sabur. Agri mana jadi Pak? Aga bentuan ar-rahman, aga bentuan ar-rahim, aga maksudnya al-malik al-qudus. Dari Quran ini sengero dari 99 itu kita sudah pahami Allah Maha mendengar, bagaimana hebatnya Allah mendengar, Allah Maha melihat, bagaimana hebatnya Allah melihat. Semua 99 nama ini kita sudah pahami, kumpulkanlah semua itu kepada Allah. Itulah Allah yang sesungguhnya. Jadi saya ulangi Bapak-bapak, mudah-mudahan agung kikuguruta, agung kekutuban beritata untuk memahami 99. Kalau kita sudah paham 99 ini, kumpulkan semuanya kepada Allah. Itulah Allah yang sesungguhnya. Dan ketika semua 99 ini sudah terkumpul kepada Allah, maka tidak ada lagi kata-kata yang bisa kita ucapkan. Yang muncul adalah paham, inilah Allah yang kita sembah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
Yang ketiga, Allah Razik, Allah yang memberi rezeki. Tolong ini 3 persoalan Pak dikupas dan dipelajari baik-baik. Bahwa Allah mencipta, Allah melihara, dan Allah memberi rezeki. Yang lainnya bisa sebagai pelengkap, tetapi ini inti persoalan 3. Baik, kemudian yang kedua, yang selalu diingat oleh Nabi, dipikirkan oleh Nabi adalah bagaimana setiap manusia meninggal dengan membawa la ilaha illallah. Siapa makanya kita? Siapa yang meninggal dunia? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Nini tahu wajtunna mate. Nah dia bisa mengucapkan apakah dengan lidah atau dalam hatinya la ilaha illallah, orang itu pasti masuk surga. Gampang tuh, jadi dari komelo kita masuk surga Pak. Nanti menjelang kita meninggal dunia baca la ilaha illallah, insya Allah masuk surga. Tapi memang sebenarnya mudah. Saya pernah ke Sumatera, ke Palembang. Saya ketemu dengan orang yang kerjanya di kamar mayat. Kemudian saya tanya, apa pengalaman tak selama 37 tahun bekerja di kamar mayat? Dia bilang, dalam melihat orang-orang yang sakaratul maut, di antara 100 paling-paling ada 1-2 orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bayangkan Pak, berarti kalau 102 yang 90 doang gimana? Jadi dia mulia, tidak gampang itu mengucapkan la ilaha illallah Pak. Jadi oleh karena itu banyaklah menzikirkan la ilaha illallah. Ini contoh Pak, ini air. Ini kan isinya air di botol. Dari tak boleh pakai apa yang keluar Pak? Pasti air, masalah isinya. Kalau isinya susu, jadi tumpah begini pasti susu yang keluar. Kalau isinya kopi, pasti kalau ditumpah kopi yang keluar. Jadi apa yang ada di dalam itu, kalau itu tumpah itu yang keluar. Makanya kalau orang ini senantiasa berzikir la ilaha illallah dan selalu membicarakan kehebatan Allah, la ilaha illallah, begitu dia meninggal dunia Pak, insya Allah dia akan menyebut la ilaha illallah. Tapi kalau kita tidak pernah zikir-zikir Pak, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, susah itu untuk menyebut la ilaha illallah di akhir hayat kita. Makanya banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara. Bisa dengan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar. Perbanyak itu zikir sehingga kalau kita meninggal dunia Pak bisa membawa itu kalimat la ilaha illallah. Makanya kita siapa yang meninggal dengan banyak, dengan mampu membaca la ilaha illallah, insya Allah orang itu akan masuk surga. Makanya bapak-bapak dari konka hasil serta belum mati pemadam aja tuh kita salaibi kudir rombon rupa. Biasa itu juga mengatakan ya kau ilalagi makanan la ilaha illallah. Nafuane makanan la ilaha illallah kuraniolo. Nareko depan nafuane la ilaha illallah. Ulangi sampai dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Aja tosi ini maaf la ilaha illallah nampak yero toloi mate dia nak yang jaringan. Yang jaringan mengeje. Pernah dia ucapkan la ilaha illallah. Kalau dia pernah ucapkan la ilaha illallah besoknya kecuali kalau dia harus bicara lagi yang lain baru kita ucapkan lagi kembali la ilaha illallah. Kemudian ini namanya menuntut orang yang dalam sakaratul maut. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang kedua yang dipikirkan Nabi, bagaimana setiap orang meninggal dunia dengan mengucapkan la ilaha illallah. Supaya ini terjadi, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mulai malam ini banyak menzikirkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, yang dipikirkan Nabi siang dan malam itu, ini yang penting Pak. Bagaimana manusia tidak mampir di neraka dan langsung masuk ke dalam surga. Nah sebab makanya kita pokoknya sempurna syahadat insya Allah tambah semoga. Ya rubah kita rolanda ajalau nengka sedi umatku lepak kakuranakan. Itu yang dipikirkan Nabi. Bagaimana supaya manusia ini semuanya langsung
surga dan tidak ada yang mampir neraka. Nah sabab tadi kurang wadaki maka dah mereka lepak di surga ternyata maka dah sedih mana 80 tahun Pak. 80 tahun kali 360 berapa ribu tahun itu kali 1000 lagi berapa miliar tahun kita dalam neraka. Itulah waktu yang paling pendek 80 tahun. Maka hadirin yang mulia, untuk kita selama di situ ada beberapa amal yang harus kita menjadi perhatian. Yang pertama bapak-bapak pada jadi sempayangi. Yang kita pada jadi sempayat dapat insya Allah masuk surga tanpa hisab. Pekoi caranya yang boleh sempayangi, jadi itu pekoi sempayangi pada dosa dan pekoi nabita. Agar sempayangi nabita, yaitu biasa supaya menggapai hafalan angker biasa mau auto dengan namanya BMW yang mobil mewah itu kayak Mercy. B itu berjamaah, M masjid atau musalla, W awal waktu. Ini mulai pego ya sempayange mas sempayang mak berjamaah kaku masjid atau musalla di awal waktu, maka orang itu di akhirat sebentar Pak tidak akan diperiksa, langsung tahu surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada sekali bawa pemawatan kita negeri. Ya kungka kalau si masker, Pak orang si masker cicing. Ya apa ya dia orang kemudian mereka pengumpulnya nasi si masker ni untuk di mobil ada masker, langsung kita pakai masker. Ibarat sekali bawa pemawatan, Pak mengelada tu Pak tanah. Jadi simu, jadi setingkat, makin apa pun, mengelada. Tapi coba kerja dari diferensi lagi banyak menyawakan. Namun langkah seletak dari diferensi lagi masuk setoki. Yang bagus itu terpeniti barang ini. Untuk nak mengawai. Apa ini? Sistem ini nampak sistem maka pasti lengkap ya. Bebas Pak. Maka termasuk mereka dari kemudian sampaian tahu Pak insya Allah di awal waktu insya Allah salah satu keuntungannya di akhirat masuk surga tanpa hisab. Ini yang kita mau. Hadirin yang mulia, ada lagi amalan-amalan yang lain yang bisa kita pakai untuk bisa tidak diperiksa Pak. Yang pertama yang kedua itu adalah baca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk setiap malam. Allah kita baca surah Al-Mulk tungke wani Pak. Sebelum kita tidur, yakin dan percaya maka dalam kita ini kita baca surah Al-Mulk tungka wani sebelum dia tidur yang mengantarai dia antara dirinya dengan surga hanyalah dengan kematian. Jadi dari koi Ivan menunggu baca Pak, insya Allah surah Al-Waqiah, insya Allah Allah akan selamatkan kita dari api neraka. Sebenarnya banyak hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita, bahkan siapa yang membaca Sayyidul Istighfar, jadi Sayyidul Istighfar kita baca di waktu pagi, kemudian kita yakini artinya, kemudian meninggal sebelum sore, itu adalah masuk surga tanpa hisab. Atau kita juga hafal baca itu doa di waktu sore, kemudian kita meninggal di malam hari itu, maka insya Allah kita akan masuk surga tanpa hisab. Nah, cuma memang perlu ini ibu dan bapak-bapak, masih bapak lampir pada menit, gampang itu tulis di HP kita Sayyidul Istighfar muncul itu. Bahkan saya sangat anjurkan untuk membaca doanya Abu Darda. Doanya Abu Darda itu adalah doa untuk perlindungan diri. Cuma saya masih ingat ada doa yang diajarkan dulu mungkin yang sudah tua-tua ini. Biasanya apa? Tengkali nomor riwolo kayak seguru tadi Haji Muhammad Nur Abu Panda. Ini diajarkan doa Pak. Maka dari sini anak-anak mana melengkap mereka doa. Baca di doa dan dia katakan kalau kau baca doa ini sesuai dengan hadis Nabi, dan semakin Nabi tinggi kita baca pada
saya yakin inilah yang perlu menjadi perhatian kita. Saya masih ingat waktu pelantikan Dewan Masjid Pak Yusuf Kalla bilang begini, setelah masa pandemi ini selesai, maka akan datang suatu musibah yang besar. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka kita harus waspada. Maka oleh karena itu saya ingin mengingatkan, mulai malam ini ibu-ibu dan bapak-bapak tak lalu doa Pak. Mengkampami, saya yakin kita sudah hafal semua. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Woi, tak pola mana nih? Dia nak kena apa lah tu sangkan ni. Tapi mereka tu dia kenapa lah, kenapa ada pukul orang tindro, dia tu nak baca ni. Jadi ini yang boleh tolong diingat ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kalau ibu dan bapak baca 3 kali pagi, baca 3 kali sore, insya Allah sekalipun hari itu langit runtuh akan diselamatkan kita orang wajib semuanya. Apabila kita baca ini, maka seperti karena ini Pak, baca. Kemudian yang kedua, saya ingin ingatkan tentang nareko sebenarnya yang Fatawai Pak, si teman-teman yang Fatawai. Kita cuma satu sentiment itu bawa musuh Pak, satu musuh orang Islam, satu sentiment itu bawa balita Pak, satu musuhnya orang Islam. Apakah itu? Itulah yang disebut dengan iblis laknatullah. Dan kalau iblis di bawah setan, setan itu bawa zaman-zaman tersenggam akan berkala zaman-zaman setan sini di bawah. Ada zaman-zaman setan ini bagaimana supaya manusia tidak taat kepada Allah. Tidak nekongkan doa tidak taat kepada Allah, berarti itu sudah gangguan setan itu. Tapi aja terus itu jalur lampe mengganggu setan. Jadi kalau ada orang Pak, maaf ya, kalau ada orang tidak salat berjamaah, sebenarnya orang itu sudah diganggu oleh setan itu. Nah sahabat, ya setan ini cek tiba musuh tadi setan bawang. Nah saya ditomi loh zaman-zaman setan ini menghalangi manusia untuk taat kepada Allah. Jadi kalau manusia tidak taat kepada Allah, itu sudah gangguan setan itu, tanpa kita sadari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang harus menjadi perhatian utama. Mari kita banyak berdoa Pak. Nah, bagaimana supaya kita itu siwatan dan sampai setan ini kita Pak. Maka dia ahli coba lebih setan na si jago kasur ini. Tapi harus setan na kayak kita, akan tentu ya kan kita. Jadi yang mulia, cara menghadapi setan. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, waktu iblis bersumpah di hadapan Allah, apa yang iblis bilang? Mulai hari ini ya Allah, gara-gara Adam aku terusir dari surga, saya akan menggelincirkan anak cucu Adam dari muka, belakang, kiri dan kanan. Apa iblis? Yolo, mondri, kanan, kiri. Nanufe ya ase si bayau. Coba anak makan ya ase yawa, hanya masuk lagi. Tapi dia nanufe ya ase yawa. Untuk menghadapi iblis Pak, banyak doa kepada Allah dan banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa Pak domen apa? Angkat Pak domen Nabi maka dan ini dia mengganggu kaki iblis, hafal ini doa. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. 3 kali. Ele kita baca kata lu, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Insyaallah kalau kita baca ini Pak, aku berlindung kepada Allah yang Maha mengetahui lagi Maha mendengar dari gangguan syaitan. Insyaallah kita akan diselamatkan oleh Allah. Hadirin yang mulia, nasabah Yerusalem tangke Pak Pawatala tunggu dihadapi. Nasabah Yerusalem iblis yang menggoda Nabi Adam masih hidup sampai sekarang Pak. Tasengame maka ada mati iblis deh. Karena
Karena dia minta kepada Allah untuk dipanjangkan umurnya sampai seumur dunia ini, dan Allah terima. Jadi Nabi Adam sudah meninggal, tapi iblis itu masih hidup sampai sekarang. Bagaimana pengalamannya menggoda Nabi dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita tidak minta pertolongan kepada Allah, kita akan susah. Makanya hadirin yang mulia, mintalah kepada Allah. Saya biasa kasih contoh begini, Pak. Narekon kan tahu mega sunnah, Pak. Loki jo kebulanan. Taruh umpamanya jom. Banyak anjing ini, mungkin masuk dari mama ini. Nah, sama kalau banyak Pak anjing dari isu yang lainnya, kita usir, dia pasti menggonggong. Pasti dia menggonggong. Dilempar batu, tahu menggonggong dia. Tapi hadirin yang mulia, bagaimana caranya menghadapi anjing ini? Gampang. Opi pun mulai. Jom, kalau semua lo kita melamu, maka dia push. Ayo berhutang kok, taman itu Pak. Selesai persoalan. Begitu juga dengan syaitan. Kalau kita mau enak, minta kepada Allah. Puan ganggu kasih setan. Saya tidak bisa hadapi ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menghadapi. Tolonglah aku ya Allah. Menangis kita tengah malam untuk tidak diganggu oleh setan. Maka dia mengatakan setan, aja mengganggu itu. Kita membendek selama ini. Jadi yang mulia, inilah caranya kita menghadapi. Kalau kita mau andalkan diri kita, tidak bisa. Hanya butuh bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang selalu dipikir oleh Nabi, bagaimana setiap manusia tidak masuk ke dalam neraka dan langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir yang dipikirkan oleh Nabi siang dan malam, ini yang kurang sekarang ini, bagaimana semua umatnya menjadikan dakwah sebagai maksud dan tujuan hidup. Sehingga Nabi katakan, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah kepada orang sekalipun satu ayat. Bahkan Nabi katakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati fa bi lisanihi, fa in lam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Inilah kekurangan kita sekarang ini, yaitu kita tidak perhatian kepada saudara-saudara kita. Sebagai menjelang penutupan ini, saya ingin menyampaikan satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dia minta, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia sentawa matepon oleh Allah Ta'ala, nareko dia tidak mencintai saudaranya apa yang diinginkan untuk dirinya sendiri. Kalau saya tanya ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir pada peringatan Maulid ini, apa kira-kira keinginan kita yang paling tinggi? Saya yakin semua kita mau masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal kita masuk surga. Nah, karena kita mau masuk surga, maka dia minta dia dunia ke kota mata nareko dan mempunyai pada merupakan fapan itu mempunyai dari sendiri. Karena kita ini mau masuk surga, maka siapapun yang kita temui dia terbentuk Pak. Kita hanya berpikir bagaimana orang ini juga masuk surga. Sehingga yang kita pikirkan bagaimana manusia ini semuanya mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kurang sekali. Padahal agama itu intinya Pak begini, tolong diperhatikan. Ya Rasulnya agama apa sebenarnya sederhana, dan itu bawa agurui, kemudian pasidenari, kemudian sampaikan kepada orang lain. Pelajari, amalkan, sampaikan. Al-Quran, pelajari Al-Quran, amalkan Al-Quran, dan sampaikan Al-Quran. Pelajari hadis, amalkan hadis, kemudian sampaikan hadis kepada orang. Begitulah agama Pak. Jadi agama yang aguni agama kita, kemudian tafegoi pemerintahan Allah Ta'ala dalam agama kita, kemudian diperlentukan ibadat dan tahu isinya agama. Ini tiga yang harus ada Pak. Tolong ini ingat baik-baik. Aguri manajeng agama, nampak pegoi manajeng agama kita, nampak perlentukan ibadat dan tahu
semua yang hadir di sini, dalam satu hadis dikatakan, siapa yang menghadiri majelis-majelis zikir sebelum majelis itu ditutup, maka malaikat mengatakan, ya Allah, semua yang duduk dalam majelis itu ampuni dosanya semuanya. Maka hadirin yang mulia, ibu-ibu nanti setelah meninggalkan, bapak-bapak setelah meninggalkan majelis ini, insya Allah semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, hadirinlah bapak-bapak, di mana ada peringatan Maulid hadir, di mana ada peringatan Maulid hadir. Kita bergembira atas lahirnya junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang paling penting, ini saya mau tekankan, di peringatan Maulid seperti ini, kegembiraan kita Pak, banyaklah bersedekah, as-sedekah kimaneji. Makanya supaya semua kita ini bersyukur kepada Nabi, maka kita saling bantu Pak. Kalau kita hadir seperti ini, mari kita saling membantu bersedekah. Dan alhamdulillah saya lihat di wajah ini, di Sengkang ini, bahwa semua saling membantu untuk mudah-mudahan semua masjid yang ada di Kabupaten Wajo ini menghidupkan yang namanya syiar agama Islam ini dengan maulid di mana-mana. Tidak usah lagi diperhatikan ada yang mengatakan bid'ah macam-macam. Ini Pak. Mungkin itu sudah banyak dikupas oleh ulama-ulama kita. Baik ulama-ulama kita di Jakarta di mana-mana mengatakan bahwa peringatan maulid seperti ini inilah sangat dianjurkan untuk membangkitkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Bahkan ketika Nabi hijrah ke Madinah disambut luar biasa. Ini kan penghormatan yang luar biasa, kegaguman kepada Nabi kita. Maka oleh karena itu ibu-ibu dan bapak-bapak, mari kita dengan peringatan ini kita kembali tadi mengingatkan pesan keempat itu. Apa sebenarnya yang diinginkan Nabi? Yang pertama, yaitu Allah Ta'ala. Yang kedua, meninggal dengan membawa la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, di akhirat tidak mampir di dalam neraka, langsung masuk ke dalam surga. Yang keempat, bagaimana menjadikan dakwah sebagai maksud dan tujuan hidup. Inilah empat yang kunci utama yang dipikirkan Nabi siang dan malam. Mudah-mudahan kita ingat semuanya. Saya ulangi kembali kesimpulan bahwa yang dipikirkan Nabi siang dan malam, bagaimana semua orang mengenal Allah dan dipuji Allah. Kemudian yang kedua, bagaimana meninggal dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dan yang ketiga, bagaimana kita nanti di akhirat tidak mampir di neraka dan masuk ke dalam surga. Dan banyak amalan-amalan yang saya tunjukkan masih bisa tambah amalan-amalan yang lain. Kemudian yang terakhir ini yang paling penting Pak, bagaimana setiap orang mau mengajak saudaranya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir dalam peringatan Maulid pada malam hari ini, insya Allah Allah mengumpulkan nanti kita semua di surga Firdaus pada hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan iman. Oleh karena itu mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'amin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma hdina wa hdina wa hdina jami'a waj'alna sabban liman ihtada.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.